Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali buat kawan-kawan yang pecinta elektronik atau teknisi atau yang sekedar hobi ya, ingin tahu tentang servis. Selamat bergabung buat yang baru melihat channel ini, dan terima kasih ya buat kawan-kawan intinya yang udah percaya kirim servisan ke tempat saya. Mudah-mudahan semua yang kirim ke sini tidak kecewa ya. Mudah-mudahan saya bisa menggarap atau menyembuhkan kendala-kendala di PGA yang kawan-kawan kirim. Oke, jadi di video kali ini saya mau coba bikin semacam tutorial ya. Walaupun di video-video sebelumnya saya sebatas dokumentasi, cuman di video ini saya mau coba bikin tutorial atau tips buat kawan-kawan yang mungkin baru mau nyoba servis atau mau coba pengecekan untuk PGA, entah itu PGA lama, PGA baru, atau seri lama sekalipun sama ya, intinya sama. Dan ini juga saya mau menunjukkan atau jelasin PGA satunya ini serinya sama ya, RTX 3070. Kondisinya ini yang kebakar kemarin, saya lupa ini pemiliknya siapa ya. Ini di bagian memory controller ini ya, ada yang masih utuh. Mousepad ini kebakar, dan di PCB itu sampai lumayan dalam ya, saya bor masih short. Ini di jalur ini masih short, jadi masih harus dibor, dan pemiliknya dicoba aja gitu, mudah-mudahan bisa. Ini paling nanti saya coba bor, hilangkan short yang ini. Paling untuk penggantinya, karena ini jalurnya sama ke sini, saya akan coba ya eksperimen pindah ke sini untuk mousepad dan jalur ke memory controller di sini. Mudah-mudahan berhasil. Dan kalaupun tidak berhasil, pemiliknya itu udah saya konfirmasi, dan ya nggak masalah gitu. Kalau misalkan emang udah nggak bisa gitu, ya mau gimana lagi ya. Kalaupun kita maksa mau bisa, kalau hasilnya ternyata udah parah rusaknya, mau gimana lagi ya. Dengan berat hati kita kembalikan dengan status gagal ya, gagal servis. Oke, jadi kita lanjut ya. Untuk PGA nya ini sama, RTX 3070, merek apa saya lupa, Gigabyte atau apa gitu. Jadi masalahnya untuk PGA ini dia nggak bisa nyala. PC-nya itu kalau ditekan tombol power dia cuma berkedip, atau kipas itu hanya bergerak sepersekian detik gitu. Cuman PC nggak nyala. Dan itu buat kawan-kawan yang kalau misalkan ada yang ngalamin, jangan dipaksa dicoba dinyalain, apalagi upgrade PSU itu jangan. Nggak merekomendasikan, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Kalau misalkan PSU itu proteksinya lebih besar, maksud saya jika PSU itu wattnya lebih besar, artinya beban lebih besar lagi buat mengaktifkan proteksi tersebut ya. Jadi dia tetap nyala, cuman resikonya bisa kebakar di mousepad. Karena kasus yang nggak bisa nyala itu biasanya short di mousepad, entah di bagian record, di bagian memory controller, atau di bagian tegangan VRAM atau tegangan memori. Jadi jangan dipaksa dinyalakan. Kalau udah dipaksa dinyalakan, ini kebakar, resiko besarnya chipset rusak atau VRAM yang rusak ya. Oke, kita lanjut ya. Terlalu panjang lebar juga, saya mohon maaf. Ini saya cek. Ini saya menggunakan mode buzzer ya, yang hitam. Kita tempel di body atau di ground ya. Kita cek dari fuse dulu. Cek dari awal, dari sini PCIe pin pertama dia aman ya, nggak short. Di bagian ini dia aman. Nah, tegangan ini yang fuse atas atau dari slot yang atas dia masuknya ke memory controller. Terus yang bawah dua ini masuknya ke P-core. Entah yang satunya itu setengah ke atas atau setengah ke bawah, saya kurang paham juga. Belum ngecek sejauh ini. Dan kita cek di sini short. Nah, jika mungkin kalau teknisi HP itu nemu kasus short kayak gini, tembak pakai MBR. Apakah itu salah? Nggak salah, cuman kita harus tahu dulu tegangan yang masuk itu kemana aja. Kalau untuk PGA beda halnya dengan HP. Kalau HP itu contohnya di 3 volt atau 4,2 maksimalnya. Kalaupun ada yang short, dia kemungkinan rusak ke CPU-nya atau eMMC atau lain-lain itu lumayan kecil resikonya. Cuman kalau untuk di GPU atau di PGA atau di laptop pun itu beda cerita ya, karena chipset memiliki tegangan maksimum 1,2 volt, dan ampernya sekian ampere pun saya kurang paham. Dan jika tegangan di sini short 12 volt, ini 12 volt ya, tegangan 12 volt dari pin power cuma masuk ke resistor seperti ini. Kalau misalkan PGA merek Sapphire dan merek lain yang menggunakan fuse itu aman-aman aja ya.
Kalau misalkan di jumper asalkan fuse-nya kecil, dia putus lagi. Cuman kalau menggunakan resistor seperti ini jangan ditembak pakai tegangan yang besar. Contohnya ini short, ini masuknya ke MOSFET. Nah, sedangkan output MOSFET ini maksimalnya 1,1 sampai 1,2 volt yang masuk ke chipset. Kalau MOSFET ini short dari 12 volt, kalau kita jumper pakai MBR dia tegangan 12 volt masuk ke chipset atau masuk ke memori kalau misalkan short di bagian tegangan VRAM atau tegangan memori. Intinya kalau misalkan kita mau tembak menggunakan MBR bisa, cuman gunakan tegangan yang maksimum chipset bisa tampung gitu, bisa terima. Contoh ini saya tegangan di 1,3, ini di MBR rakitan saya. Kita ukur dulu karena apa namanya ampere meter atau voltmeter di sini kurang akurat, kita ukur menggunakan multitester. Di sini 1,25 volt ya. Ini aman buat chipset. Kita coba ampere, boleh maksimum, boleh setengah. Kita jepit negatifnya di ground. Nah, kita cek dulu ini ampere maksimal di 1,3 volt berapa ampere load maksimalnya. Kita konsletkan 8, sekian ya, hampir 9 ampere. Sekarang kita tembak yang tadi short di sini. Nah, dia 3 ampere. Nah, kalau misalkan ampernya di bawah 5, misalkan short ini 9 ampere dan ditembak menggunakan MBR di bawah 5, kemungkinan besar chipset aman. Kalau chipset memori juga aman. Nah, kita ukur juga di tegangan memori ya, berapa resistansi memori. Kalau misalkan 20 ke atas itu masih aman memori ya. Oke, ini 19,5, ini aman harusnya. Dan ini untuk di sini short, dan pastinya ini short di bagian MOSFET. Oke, kita coba lepas. Nah, untuk pengecekan bisa juga lepas MOSFET satu persatu, lepas semua, atau lepas induktor. Kalau saya lebih suka lepas induktor ya. Ini saya nyalakan dulu preheater sama solder. Jadi mungkin buat kawan-kawan yang ngalamin kasus short seperti ini, daripada lepas MOSFET dengan MOSFET yang banyak, dan pastinya lebih susah ya lepas MOSFET karena ada kapasitor juga. Saran saya lepas aja induktor sebelah aja gitu, kakinya satu aja yang dilepas. Ini jangan lupa kita kasih flux di bagian yang mau kita solder, yang mau kita angkat. Ini saya menggunakan preheater, suhu di bawah PCB itu sekitar 125 derajat ya, sekitar 120 sampai 130 derajat. Untuk suhu ini sesuaikan aja dengan preheater yang kawan-kawan punya. Gimana kalau misalkan belum punya preheater, apakah bisa buat angkat induktor atau MOSFET? Itu sepengalaman saya nggak bisa, kecuali kalau PGA lama kayak PGA kecil ya. Contohnya kayak GTX 750, GTX 1050 itu mungkin masih bisa ya. Dan saya pernah coba di seri lama kayak PGA RX 550 gitu, itu yang PCB-nya kecil itu masih bisa karena PCB-nya lumayan tipis. Kalau PGA seri GTX atas, apalagi seri RTX, saya belum pernah coba, dan pakai preheater pun lebih susah yang angkatnya. Jadi harus pakai preheater biar PCB itu nggak gosong dan komponen aman ya. Oke, kita tunggu panas. Jadi saya mau lepas satu kaki induktor ini yang bagian ke MOSFET, kita angkat satu persatu, kita cari ukur yang short di MOSFET yang mana gitu, biar kerjanya lebih cepat. Kalau misalkan short di bagian induktor ini, contohnya dari MOSFET, ukurnya bagaimana nanti saya akan tunjukkan ya cara ukurnya, mencari MOSFET yang short. Jadi biar kita angkat MOSFET yang rusak aja gitu, yang short aja, karena biasanya jarang rusak semua. Paling kalau misalkan dari dua seperti ini yang shortnya 2 jalur, mungkin entah 2 MOSFET atau 3 atau berapa gitu, nggak semua. Oke, kita tunggu sampai panas ya, kita lepas induktor. Nanti mungkin nanti untuk videonya saya percepat atau saya skip ke proses pengangkatan induktor ya. Ini mudah-mudahan jadi ya. Kalau dari resistansi juga masih aman ya di chipset, ampernya itu di sekitar 3 sampai 4 ampere, nggak sampai full short ya. Walaupun kalau diukur menggunakan multitester itu 0 resistansi di V-Core, itu bukan artinya chipset itu mati ya, karena PGA seri tinggi itu biasanya resistansi 0 ya, biasanya 0. Cuman kita mastiinnya menggunakan MBR. Oke, kita tunggu panas ya sambil nunggu solder.
Oke, ini MOSFET udah terlepas ya, udah bisa lepas untuk MOSFET. Tadi saya potong karena lumayan lama, butuh panasnya yang lebih, dan saya sampai bantuan blower ya. Oke, ini sebenarnya masih panas, cuman untuk mengukur short total seperti ini nggak sulit ya buat mengukur dimana yang short, nggak masalah. Nanti untuk proses garap kita nunggu dingin ya, atau kita langsung lepas aja MOSFET yang short, mumpung lagi panas kita panaskan lagi gitu. Ini saya untuk sekarang preheater saya matikan. Oke, kita cek lagi ya yang short tadi. Ini seperti biasa ke ground atau ke body, kemana aja ya. Oke, kita ukur di sini tadi short. Nah, ini hilang ya, shortnya hilang. Ini MOSFET induktor saya lepas satu, yang kaki dari MOSFET sudah saya lepas, dan short di sini hilang, nggak ada ya. Oke, jadi fix shortnya di bagian PR. Bagaimana kita cari MOSFET yang rusak? Kita tempelkan probe hitam di bagian resistor di sini ya, di bagian tadi yang short, awalnya short. Terus kita cari tempel ke kaki yang dari MOSFET, yang buat induktor gitu, cuman yang dari MOSFETnya. Kita ukur yang paling atas, sebentar ya, aman, nggak bunyi. Yang kedua dari atas, enggak, dan berikutnya kita cari, ini pasti ada yang short. Nah, ini ya, short satu, yang ketiga dari bawah, yang kedua dari bawah aman, paling bawah aman, 1 2 3. Yang ketiga dari bawah short, artinya dari 12 volt ini ke output MOSFET dia short. Kita ukur lagi, nah bunyi. Oke, kita panaskan lagi preheater, dan coba kita lepas ya MOSFET-nya. Setelah lepas MOSFET yang short, kita ukur lagi apakah masih ada short. Kalau nggak ada, induktor kita pasang. Jangan dulu dipasang MOSFET yang short ya, takutnya dari LDO nya ada yang rusak juga. Apa ini pakai LDO atau tidak ya? Kayaknya dari ini langsung ya, dari PWM. Oke, kita coba panaskan lagi. Ini karena tadi pun kurang ya, jadi saya kasih 150 derajat Celcius ya panasnya. Tadi pun saya pakai blower, jadi kayak saya skip aja tadi biar cepat lah videonya gitu. Oke, kita kasih fluk, jangan sayang fluk ya, jangan takut PCB nya basah karena fluk, nggak masalah. Yang penting enggak ini ya, enggak gosong PCB. Oke, ini kapasitor untuk pengangkatan 1x2x aman ya, nggak masalah, nggak perlu dilepas dulu. Jadi kita tunggu dari preheater biar panasnya maksimal, nanti kita ini ya, kita lepas. Dan kalau misalkan nggak mau lepas kapasitor dulu, kita pasang blowernya nanti seperti ini ya, jangan mengarah ke kapasitor karena pastinya akan meledak ya. Bisa dari arah berlawanan dari sini atau dari sebelah sini ya, masalah. Yang penting jangan mengarah ke ini, mengarah ke kapasitor atau ke elko ya. Oke, sebentar, ini saya rapihkan lampu ya, kurang kelihatan. Oke, nampaknya ini gosong ya PCB nya gitu, nampaknya PCB nya short. Sebentar, ini ada kapasitor yang geser. Nah, ini dia nggak bisa dilepas, kemungkinan ini PCB nya itu kebakar. Saya turunkan dulu panasnya ya, karena ini udah panas banget. Jadi ini kalau dipaksa diangkat pasti PCB jebol. Jadi kita tambah fluk, coba kita lepas paksa ya. Ini kemungkinan PCB udah jebol. Jadi kasusnya itu, sebentar ya saya tunjukkan, kasusnya itu mirip yang ini, cuman belum parah. Kalau ini sampai kebakar, kemarin gosong. Nah, kalau ini nggak sampai parah kebakar, nggak sampai gosong gitu, cuman ini mirip, ini udah nempel, nggak bisa diangkat ya MOSFET-nya. Saya coba sekali lagi. Oke, ini udah goyang ya MOSFET, cuman nggak bisa diangkat. Oke, benar, ini nggak bisa dilepas. Oke, jadi benar-benar
kenceng ya nempelnya, cuman ini belum kebakar. Ini tadi udah goyang, cuman diangkat tuh susah. Oke, kita matikan preheater ya. Nah ini PCB nya ini udah agak meleleh. Nah di area 12 voltnya ya, tegangan masuk. Ini ada kapasitor, sebentar saya tinggikan kamera ya, kurang kelihatan. Masih. Oke, ini induktor 2 kelepas ya tadi karena panasnya itu benar-benar tinggi. 2 induktor nggak masalah, kita pasang lagi nanti. Yang penting kita hilangkan dulu short tadi ya. Oke, kita ukur lagi sebentar ya, ini mumpung masih panas takutnya masih short. Ini hilang. Oke, shortnya hilang. Jadi kita dinginkan ya, ambil dari preheater biar PCB nya enggak terlalu kepanasan ya. Sebentar, ini panas banget. Ini mau saya dinginkan pakai kipas. Oke, ini untuk VGA nya yang RTX tadi ya, saya lanjut. Tadi saya videonya kepotong mati lampu dan apa namanya, keburu dingin, dan saya lupa rekam lagi pas lanjutan proses garap. Ini udah saya pasang, udah saya bersihkan ya, lagi mau proses pasang ke heatsink. Sekarang kita tes dulu ininya apa namanya, VGA nya bisa nyala atau enggak. Ini sebenarnya udah saya tes ya, udah nyala, cuman saya tunjukin ulang karena tadi nggak kerekam. Kita pasang, nyalakan ke BIOS aja ya tanpa heatsink. Ini pun belum pakai heatsink, dan ini ke monitor. Kita kelihatan sedikit ya. Ini saya pasang di Razer buat nyoba yang baru digarap itu, buat jaga-jaga biar kalau misalkan konslet lagi nggak kena ke mainboard ya. Oke, ini udah display. Kita tunggu masuk ke BIOS. Nah ini ya, bisa nyala ke BIOS. Saya matikan dan kita coba pasang ke heatsink. Nanti lanjut kita tes benchmark dan lain-lain ya. Dan karena ini thermalpadnya juga udah rusak ya, udah jelek, jadi saya mau sekalian ganti. Karena saya biasa ganti juga untuk thermalpad yang sudah rusak seperti ini. Biasa saya ganti walaupun pakai yang standar ya, tergantung pemiliknya mau thermalpad standar atau thermalpad yang bagus. Kita bersihkan dulu untuk thermalpad, nanti kita tes ulang pas sudah terpasang thermalpad dan thermal pasta. Tes untuk benchmark dan lain-lain ya, mudah-mudahan normal. Oke, ini kita bersihkan sisa pasta dan sisa thermalpad juga ya, biar sehat lagi. Oke, mungkin untuk videonya saya skip lagi karena ya bersih-bersih kayak gini nggak ada yang spesial gitu. Tinggal dibersihin, saya bersih mungkin, dan kita kasih thermalpad baru, pasta baru, lanjut kita pasang VGA nya ya. Oke, kita lanjut.
Nanti pas udah nyala masuk ke Windows, kita tes buat benchmark, buat load apakah VGA ini normal. Mudah-mudahan normal ya, nggak ada masalah, biar cepet beres juga dan bisa langsung dikirim lagi ke pemiliknya dan digunakan seperti sedia kala ya. Oke, kita skip videonya ke proses pengetesan nanti. Oke, ini untuk VGA nya ya, RTX 3070. Ini lagi proses install driver ya, udah nyala. Kita tunggu driver sampai selesai. Coba kita cek GPU-Z ya tanpa driver terlebih dahulu. Ini mudah-mudahan nggak lama ya install drivernya. Dan untuk benchmark nanti saya mungkin di akhir video ya, saya tunjukkan hasil benchmark, saya fotokan mungkin ya, karena biar nggak lama ya, dan tujuannya juga bukan mau nunjukin performa dan lain-lain, yang penting normal ya. Oke, ini di lockup udah sesuai ya untuk BIOS, karena kita juga nggak ngoprek BIOS. Oke, kita tunggu sampai drivernya ini selesai ke install. Ini juga agak ngeblur ini kameranya ya, mohon maaf. Oke, ini driver ke install ya. Oke, driver udah selesai. Ini Nvidia control panel juga udah kebaca. Coba kita cek lagi GPU-Z, MSI Afterburner ya. Kita coba load sebentar ya benchmark. Ntar ini suaranya. Oke, ini di Afterburner TS kipas. Oke, muter ya, berfungsi. Ini untuk GPU-Z nya juga kebaca ya, memori 8 GB. Untuk clock dia turun ya. Untuk clocknya tadi karena lagi buka GPU-Z. Oke, ini nggak bisa dibuka ya, apa namanya, event benchmark. Ada yang korup. Oh hey, coba 3D Mark ya. Ini karena saya habis ini ya, cerita sedikit, kemarin 3 hari saya nggak garap VGA juga, nggak kerja, habis install ulang Windows ya, kena malware atau apalah itu. Beberapa HDD saya juga, data-data juga banyak yang hilang ya, ke ini dihapus karena kena virus, kena malware. Jadi saya 3 hari nggak kerja, jadi mohon maaf sekali lagi buat semua yang barangnya masih di sini, belum sempat kegarap, belum sempat beres, mohon maaf. Jadi ketunda lagi ya prosesnya. Oke, mudah-mudahan habis ini nggak ada masalah lagi dan saya lanjut untuk garap VGA lainnya habis ini, biar cepat pada selesai yang VGA masih di sini. Dan pastinya terima kasih banyak ya yang udah bersabar menunggu. Mudah-mudahan hasilnya nggak mengecewakan ya. Mudah-mudahan VGA nya yang dikirim ke sini bisa normal kembali seperti sedia kala. Dan kalaupun ada yang gagal, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, kita tunggu sampai dia masuk jalan benchmark. Nanti mungkin saya skip untuk videonya, mungkin saya tunjukkan untuk hasil benchmark ya. Saya tampilkan foto hasil benchmark di akhir video, biar nggak terlalu panjang gitu. Dan tadi juga udah kepotong juga karena di sini mati listrik dan lupa rekam lagi ya pas nyala, karena buru-buru biar cepet lah, pengen cepet beres gitu, karena banyak juga yang udah pada nanyain VGA saya gimana gitu, sedangkan saya 3 hari nggak garap VGA juga karena problem di PC ya. Oke, ini saya nggak pakai tripod, mohon maaf kalau gambarnya kurang enak dilihat, goyang-goyang, karena tujuannya nggak lama gini ya, saya nunjukin nyala doang, cuman kayak kurang gitu kalau nggak sampai jalan ke benchmark, kurang enak gitu. Biar dia jalan sampai benchmark beberapa saat, dan untuk hasilnya nanti saya fotokan di akhir ya. Oke, ini jalan ya. Ini untuk kipas juga dia muter, suhu di 60-an. Oke, nanti untuk hasilnya saya tampilkan foto di akhir ya, untuk hasil benchmarknya.